Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi dari Eskom ya. Nah, produk ini saat ini sedang laris-larisnya juga ya. Ini karena produk ini bagus. Sebuah unit yang dulu pernah saya review, tapi ini harganya lebih murah lagi ya. Ini harganya lebih murah lagi sehingga lebih terjangkau buat teman-teman semua ya. Apa itu? Ini adalah Eskom UV17L. Jadi ini adalah Eskom UV17L. Nanti kita akan review sama-sama seperti apa radionya, dan ini bekerja 3 band ya. Jadi ada di 136 sampai 174 MHz, kemudian 200 sampai 260 MHz ya, kemudian 400 sampai 520 MHz. Cukup lengkap dan ada FM radionya. Oke, langsung aja kita review dari dekat teman-teman. Tapi sebelum saya review, kita minum kopi dulu ya. Alhamdulillah, kopinya masih panas nih, jadi nggak bisa cepat-cepat minumnya. Oke teman-teman, mari kita langsung review aja Eskom FC lagi UV17L ya. Eskom UV17L. Karena tipe Eskom itu kebanyakan pakai FC, jadi saya kelupaan. Ternyata ini adalah Eskom UV17L ya. Oke, langsung aja kita review dari dekat seperti apa radionya, dan kita akan tes seperti apa sebuah radio dari Eskom UV17L ini. Dan ini harganya sekitar 350.000 teman-teman. Harganya sekitar 350.000. Cukup murah dari sebuah radio yang nanti kita lihat sama-sama ya. Nanti link deskripsinya juga akan saya sampaikan di deskripsi video ya. Link pembelian maksudnya akan saya sampaikan di link deskripsi video ini. Terima kasih buat Pak Agus ya yang sudah support untuk channel ini bisa mereview Eskom UV17L. Oke, mari sama-sama kita review dari dekat sebuah Eskom UV17L yang ada di depan saya ini. Keep stay tune. Oke, ini dia Eskom UV17L yang sudah ada di depan kita. Dan kita akan segera review ya teman-teman, seperti apa kualitas dari radio Eskom UV17L ini ya. Nah, di sini terlihat di DOS-nya ya. Di sini tulisannya UV17L, power 5 watt, voltase 7,4, frekuensi 136 sampai 174 MHz, kemudian 200 sampai 260 MHz, kemudian 400 sampai 520 MHz ya. Produksi Eskom Indonesia. Oke, seperti ini DOS-nya. Ya, cukup oke ya DOS-nya. Oke, langsung aja kita buka isinya seperti apa. Ya, seperti biasa kita dapat user manual. User manual ini ya masih pakai bahasa Inggris ya. Pasti pakai bahasa Inggris. Nah, di sini tadi spesifikasi di DOS apakah sama dengan spesifikasi di dalamnya? Ya, ternyata sama teman-teman. Bahkan di sini powernya 5 watt dan 2 watt. Jadi bisa 5 watt sampai 2 watt. Jadi low-nya 2 watt mungkin ya. Kemudian 5 watt high-nya. Oke, itu aja. Nah, ini masih banyak juga, cuman bahasa Inggris semua. Nanti kita akan cek aja ya. Jadi ini sama dengan yang pernah saya review, ada UV17 Pro. Kemudian ada Motorola 380 apa ya, berapa ya, pokoknya itu ya. Oke, HX 380 kalau nggak salah. Kita buka aja ini. Dia seperti ini, Eskom UV17L, bentuknya seperti ini, dan di belakang ada stikernya juga. Sini Eskom Indonesia. Oke, taruh aja. Kemudian ada dapat bel clipnya. Kemudian di sini baterainya
Kita dapat baterai juga ya. Baterainya Li-ion baterai 2200 mAh, 13,32 watt-hour. Voltase limit 8,4 volt, DC 7,4 volt. Oke teman-teman, ini juga sudah USB Type-C ya. Untuk charging kita bisa pakai USB Type-C. Jadi ngecasnya bisa langsung di baterainya, bisa pada posisi terpasang ya. Kemudian ini ada desktop chargernya, jadi bisa kita cas pakai desktop juga, bisa kita cas langsung menggunakan USB Type-C cas HP ya. Dapat juga tali, tadi berklip sudah, tali udah ya. Kita taruh sini aja semua dulu. Dan kita dapat antena. Nah antenanya ini sebelumnya sih antenanya bagus ya. Antena Baofeng UV17L, kemudian UV21 Pro itu juga bagus untuk antenanya. Nanti kita akan tes yang ini seperti apa ya. Nah, kalau masih bagus memang oke ya. Oke, kita lihat antenanya. Di sini lentur ya, cukup bagus, fleksibel, antenanya lentur. Dan ini pernah saya pakai, memang antenanya peka banget, bagus banget ya, beda dengan antena yang lain. Nah ini 136 sampai 174 dan 400 sampai 520, sebuah antena dari Eskom UV17L ini. Nah kita pasang dulu baterainya ya. Baterainya sistemnya sekarang itu sudah sistem di lock dengan baut ya. Ini kayaknya menghindari supaya dia longgar ya, karena kebanyakan melembung itu kan baterainya kalau melembung ya itu bisa terlepas sendiri. Ini mungkin ya supaya kuat atau mungkin supaya ngencenginnya bagus ya, tidak lepas-lepas. Ini pakai uang 1000 bagus ya teman-teman, yang 1000 koin itu pas ya. Ini saya nggak ada kunci ya, kunci aja dulu ya. Kita kencangin dulu untuk baterainya supaya bisa kita langsung review ya. Oke, memang agak sedikit usaha ya untuk ngencengin baterai ini di radionya, tapi ini juga safety ya, supaya rapat banget ini, supaya air nggak masuk ya. Hampir nggak kelihatan kan selanya ini tuh, sudah hampir nggak kelihatan. Jadi supaya rapat betul ya. Nah ini juga bagus sebenarnya. Oke, kita akan jelaskan dulu ya, kita pasang dulu antenanya. Kita akan jelaskan dulu sebuah radio dari Eskom UV17L ini. Jadi dari sisi sebelah kanan ini, tombol yang paling atas adalah tombol lampu. Nah kemudian yang tengah adalah PTT, ini sudah dari plastik, ini bagus ya, karena PTT itu sangat vital, ini kan dipencet terus ya. Kalau ini dari karet cepat rusak nanti ya. Kemudian di bawah ini adalah tombol kalau shortcut FM ya. Nah ini lampu LED-nya ada 2, lumayan oke ya. 2 mesti terang ya, lumayan oke. Kemudian sisi sebelah kanan itu ada jack speaker sama jack mikrofon, atau jack headphone sama jack mikrofon. Jadi berfungsi juga sebagai kabel data. Ini sesuai dengan kabel data ya, mungkin kita pakai Fastcom UV FC10 Pro atau FC12 Pro itu sama aja ya. Kemudian dengan Baofeng atau apa yang lain juga sama, bisa dipakai kabelnya ya. Kemudian di sisi atas ini dia ada knob volume sama on off ya, diputar. Ada lampu indikator transmit RX. Di sini ada logo GPS, tapi ini bukan versi GPS ya. Ini ada logo GPS, tapi ini bukan yang versi GPS. Ini konektor antenanya. Oh ya, konektor antena tadi kalau kita mau ganti antenanya itu menggunakan SMA male ya. SMA female, sorry, bukan male, SMA female antenanya. Tapi kalau selama saya pakai ya, antena UV17L ini sangat bagus banget ya. Resipnya itu kalau kita ganti dengan antena lain beda. Ini bagus banget resipnya dan SWR-nya bagus sebenarnya teman-teman. Nanti kita akan cek aja. Kemudian tombol-tombolnya ya sama aja dengan radio sebelumnya saya review ya. Oke, nggak usah kelamaan, kita hidupin aja.
Nah, di sini Frequency mode. ada tombol welcome ya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, untuk memindah VFO dan ke memori itu kita tinggal tekan tombol yang hijau ini, agak lama ya kita tekan supaya dia berpindah ke memori. Channel mode. Nah kalau sudah channel mode itu berarti memori ya. Kita pindah lagi, tekan lagi Frequency mode. frekuensi mode. Nah di sini tadi kan bisa di 250, makanya ini saya ketik 250 bisa ya. Kemudian yang tombol biru ini adalah untuk up down ya, up down. Kemudian ini ada panah naik turun, ini untuk pindah frekuensi stepnya. Kemudian di sini ada tanda ini tanda scan UHF. Jadi bukan scan radio seperti ini, jadi scan frekuensi maksudnya yang ada di sini ya. Oke. Ini tombol lock ya, yang paling kiri bawah itu adalah lock. Oke teman-teman, kita akan coba lihat menunya apa saja. Kita tekan tombol hijau. Aduh, sorry. Frequency mode. Nggak boleh kelamaan, tekannya sekali aja, cepet. Menu. Nah, itu baru masuk menunya. Ini adalah square. Kemudian ada version. Nah, ini berarti turun ya. Harus naik ya, square. Kemudian naik lagi. Ada step. Step kita rubah. Frequency step. Kita rubah 5 ya, kedip-kedip kita tekan. Confirm. Oke. Kemudian power kita set di low dulu. Power. Confirm. Kita low. Kemudian di sini ada save. Nah, ini save adalah penghemat baterai. Kita mau pilih berapa? Mau paling irit ya, kita set ke 1:4. Confirm. Terus Fox kita nggak pakai, kita off-kan saja. Wide narrow ini modul mode untuk modulasi dan RX ya. Menu. Kemudian ABR ini untuk kecepatan lampunya ini mati ya. Tuh, 5 detik udah mati. Kita coba naikkan. Kita naikkan menjadi 20 kali ya. 20 yang paling lama. Oke. 20. Menu. Kan sudah 20. Terus TDR. TDR ini dual watt ya, atas bawah. Nanti kita mau pasang apa enggak. Kalau kita pasang nanti dia otomatis nyeken mana yang aktif. Kemudian BIPRON ini yang seperti kita pencet-pencet ini bunyi ya. Kemudian TOT, time of timer. Kemudian ini adalah tune untuk repeater. Ini ada receive CTSS. Kemudian receive DCS. Kemudian TX CTSS. Jadi ini tune kalau mau TX, tadi yang R itu tune kalau mau receive. Jadi kalau receive kita pasangin tune, maka ketika kita receive teman yang lain, sementara teman yang masuk nggak pakai tune, nggak bakalan bunyi di sini ya. Jadi itu di off kan saja. Kemudian tune DCS, kemudian ada scan CTSS, scan DCS, kemudian ini apa ya, CDCS safe mode. Kemudian ada voice. Nah, voice ini yang tadi ya, yang ada suara berbicara itu kita off-kan saja supaya nggak ribut. Off-kan saja. Ya. Bahasanya Inggris. DTMF, kemudian S-code, scan ref, PTT ID nggak usah. Jadi PTT ID ini bisa bunyi di awal atau di tengah atau di akhir. Kemudian bukan di tengah ya, tapi dua-duanya awal dan akhir bunyi tadi bot ya. Kemudian ini ada PTT light, delay-nya. Aduh, sorry. Kemudian name. Nah, ini untuk nampilkan kalau sudah memori kita simpan pakai komputer, itu sudah kasih nama, mau tampilkan nama apa frekuensi gitu ya. Terus sini name frekuensi ini yang MDFB itu channel B, ini A di bawah B. Kemudian BCL off, kalau kita on kan ada sinyal kita mau masuk nggak bisa transmit maksudnya. Jadi ada sinyal kita off kan saja sehingga bisa masuk ya. Auto lock kita off saja. Shift ini kalau kita mau memori repeater, kita biasa akan plus atau minus untuk dupleknya. Ini offsetnya, nilainya, dupleknya. Kemudian memory channel ini kita memasukkan memori ke dalam channel yang kosong. Ini kalau CH001 ini berarti ada isinya ini.
paling tidak dia tidak ada tulisan CH-nya, itu berarti memorinya masih kosong. Kemudian delete channel, ini untuk menghapus memori yang ada di sini. Ini misalnya CH1001 kita hapus ya bisa. Kemudian onsite send sound, STA, repeater STA, kemudian repeated relay, kemudian Roger. Roger ini bunyi bip juga di akhir PTT. Tune, menu exit time. Nah, menu exit time kita tambahin biar nggak terlalu cepet ya, 20 detik juga. Fox delay kita biarin aja, nggak pakai. Nah, power on message itu kan tadi logo kita rubah ke voltage karena kita belum ngasih nama, jadi kita ke voltage aja. Ya, oke. Kemudian voice primary off, reset. Nah, ini kalau kita mau reset radio ini, kita langsung bisa reset all atau off. Power on password. Ini kalau mau pakai password nggak usah ya, nanti malah lupa. Stopwatch kalau kita mau main stopwatch, jadi kita mau stopwatch ya seperti ini. Misalnya kita mau ngitung teman-teman lari dari start sampai berhenti, nah kita hitung aja. Atau mungkin ada kita ngitung yang lagi belajar matematika dihitung, bisa kecepatan mengisinya, maksudnya seperti itu. Nah, firmware version versi 1.11, hardware-nya versi 01. Oke, sudah seperti itu. Kita sudah review menu-menunya. Sekarang kita akan coba untuk receive-nya ya. Apakah masih sama dengan sebelum-sebelumnya? Ini saya square-nya tadi 3 ya. Kita coba aja. Seismograph. Kita coba keliling di sini ya. Ya, bunyi teman-teman ya. Oke. Seismograph di ruangan ini bunyi dengan square 3 tadi. Sekarang saya akan coba menggunakan antena luar. Masih menggunakan sinyal seismograph. Seperti apa? Kita coba tes kepekaan radio ini. Ya. Karena saya sangat suka sekali yang UV17L ini dibandingkan yang UV17H. Kalau 17H memang ada fasilitas yang bagus ya, ada GPS-nya dan ya warnanya juga lebih oke. Tapi untuk RX saya lebih suka yang UV17L. Tuh. Pakai antena luar dipasang langsung bunyi teman-teman ya. Langsung bunyi tanpa masalah. Dan ini saya senangnya RSSI-nya ini sesuai. Jadi kalau sinyalnya gede ya naik, kalau sinyalnya kecil turun gitu ya. Oke teman-teman. Jadi radio ini masih mempertahankan kepekaannya. Saya senang banget. Jadi UV17L ini memang oke ya. Sama juga dengan UV21 Pro kemarin juga RX-nya bagus. Sangat bagus. Jadi bisa meresip dengan peka ya. Oke, setelah kita tadi coba untuk receive, sekarang saya akan coba untuk AM. Oke, kita akan mendengar FM radionya ya. Oh ya, lampunya belum dites nih. Aduh, tes dulu lampunya. Tuh. Terang ya teman-teman tuh. Terang loh. Ini 2 lampu loh. Terang sekali ya. Oke, 2 lampu cukup terang. Kemudian ini yang di bawah shortcut untuk FM-nya. Kita coba dengerin. Mana ya? Sebentar. Kok keresek-keresek? Bentar, kita coba. Daripada Merdeka Barat 45 Jakarta, Radio Republik Indonesia, warta berita. Masyarakat pelaku MK tidak perlu takut, kami resmi dari lembaga di bawah Kemenak. Ingin masyarakat kita bisa mencintai produk-produk kita sendiri karena sebenarnya Suaranya bagus ya. Bass treble-nya udah semua. Untuk suara FM-nya enak ini. Jadi kalau Anda mau mendengarkan FM ini tidak membosankan untuk Eskom ini. Tapi memang kualitas treble-nya lebih bagus ya dibandingkan bassnya. Tadi bassnya tidak terlalu nendang tapi treble-nya bagus. Sehingga Anda bisa dengarkan siaran radio juga cukup enak ya. Oke,
Setelah itu kita mau ngetes apa ya? Oh ya, kita tes antenanya dulu ya. Antenanya dulu nih. Apakah masih mempertahankan antena yang cukup bagus dengan yang tipe TPS saja? Antena udah kita mau tes ya. Kita pasang dulu. Nanti setelah itu kita akan coba tes scanning ya, scanning frekuensi radio line. Tadi kelupaan ya. Kita coba dulu di VHF ya. VHF itu start di 140 MHz, kemudian kita stop di 174 MHz. Kita lihat untuk VHF-nya. Oke, VHF-nya juga bagus ya teman-teman. Ini di 145 400 ya. Jadi kalau orang rapi ini senang banget ini karena masuknya di frekuensi rapi nih. Oke, nggak masalah. Ini gampang teman-teman. Kalau teman-teman di Orari mau mancar ya, tuh gampang. Mau naikin frekuensi tinggal potong aja sedikit di atas ini. Potong. Tapi kita lihat dulu UHF-nya, jangan main potong. Lihat UHF-nya. Kalau UHF-nya udah bagus nggak usah dipotong ya. Oke, kita coba lihat UHF-nya ya. Kita start UHF-nya 400 MHz sampai stopnya di 480 aja ya. Oke, kita lihat untuk UHF-nya. UHF-nya di 400 masih bagus ya. 400 sampai 418. Nah, karena ini UHF-nya juga mate-nya di bawah, karena saya maunya bekerja di amatir ya, di Orari ya. Saya potong dulu ya teman-teman. Kita potong. Supaya teman-teman langsung lihat ya, saya potong ini langsung ya. Kita berubah enggak ya. Kita potong dikit-dikit ya. Mungkin sekitar berapa mili. Oke teman-teman, ini antenanya kita potong ya. Kita potong. Mungkin sekitar, ya nanti kita ukur aja. Berapa mili saya potong nih sebentar. Pada teman-teman nanti nanya berapa mili lagi, kita lihat deh. Ya, kita potong setengah senti aja ya. Kita potong setengah senti, nggak sampai 1 senti, setengah senti ya. Kita potong, nanti kita lihat untuk SWR-nya apakah sudah masuk di frekuensi amatir atau belum. Di frekuensi Orari ya, kita coba potong. Ini agak keras teman-teman ya, karena ini kayak dari sling gitu, dari apa, untuk rem itu ya. Wah, agak susah ya, ini mesti saya lepas dulu. Soalnya gantung di ini ya. Saya potong dulu ya teman-teman ya, nggak di shooting. Iya, agak sulit nih, sulit ya potongnya. Ya perlu usaha teman-teman ya, untuk memotong sebuah antena seperti tipe Eskom ini ya. Jadi agak sulit. Saya coba ambil gunting. Kita pakai gunting seng ya. Saya coba pakai gunting yang ini. Apakah bisa? Keras juga. Wah, nggak bisa teman. Ya udah, kita pakai tang aja. Kita pakai tang. Iya, pelan-pelan ya. Saking kerasnya nih, bahannya bagus ya. Ini tang saya yang jelek mungkin ya, karena tang saya yang jelek teman-teman. Ya, ini udah kita potong, mungkin ada ya setengah sentian, lebih dikit. Oke, kita pasang dulu tutupnya. Pasang dulu ya. Memang nggak boleh panjang-panjang potongnya ini, pelan-pelan ya. Karena nanti kalau kelebihan repot, nggak bisa dibalikin lagi. Bisa sih diakalin, disambung ya. Oke, kita coba untuk
Saya tadi kan menginginkannya di frekuensi orari ya. Mungkin masih bisa masuk sih di Rapi juga. Kita coba aja ya. Start di 140, get stop di 174. Kita lihat apa yang terjadi. Wah, agak berat juga, masih belum juga ya, masih belum naik ya. Masih belum naik teman-teman, masih di bawah ya. Tapi sudah sebenarnya tuh udah menaik ya, udah naik di satu berapa ini. Nah, sekarang kita coba yang UHF-nya ya. PHF-nya udah naik sedikit. Sekarang yang UHF-nya 400 MHz. Stopnya 480. Maaf ya panjang teman-teman ini reviewnya karena kita mau naikin frekuensi dari antena ini. Nah, ini udah mulai naik ya. Udah mulai naik tuh. Udah di 427 sekarang. Nah, saya potong setengah senti lagi teman-teman ya. Saya potong setengah senti. Oke, ini udah yang potongan kedua. Setengah senti lagi. Kita lihat apa yang terjadi. Kita pasang ya teman. Ini memang keras banget ya. Motong antena ini agak keras banget ya. Luar biasa keras sekali. Ya, udah mau masuk ya di range-nya yang kita harapkan. Ini udah mau masuk ya. Ya udah naik. Udah cukup lah di 430, 35. Udah 1,7 nggak masalah ya. Sekarang kita tes yang UHF-nya, VHF-nya, jangan sampai kebablasan. Kita coba yang VHF-nya 140 MHz. Stopnya di 174. Kita lihat ya. Oke, kita lihat apakah yang VHF-nya juga berubah. Kita lihat sama-sama. Ya, naik juga ya. Ini kita lurusin dulu. Soalnya antenanya ini harus diurut-urut ya, karena di dalam dosnya itu dia lama ketekuk, jadi dia agak miring. Nah, tuh kan naik kan, udah tuh. Jadi bisa sampai di 147 sekarang teman-teman. Jadi ini yang di VHF udah naik dari 142 ke 143. Ini kalau kita naikin lagi mungkin bisa kita potong sekitar 1,5 sentian ya. 1,5 senti ya teman-teman. Cuman saya khawatir yang di UHF ya. Karena sekali lagi kalau kita ngeset antena 2 band itu agak sedikit berhati-hati teman-teman ya. Karena bisa kebablasan lewat itu ya. Kita malah nggak dapat matchingnya nanti. Oh ya, ini masih bisa teman-teman ya. Ini saya potong 0,5 senti lagi ya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Ini saya akan potong 0,5 senti lagi, jadi nanti totalnya 1,5 senti. Oke, kita potong. Oke, ini kita potong lagi 0,5 lagi. Jadi udah ada 1,5 lebih ya. Kayaknya 1,5 lebih nih. Nanti kita ukur aja. Oke, kita coba cek lagi ya teman-teman. Ini setelah kita potong sampai 1,5 senti lebih dikit ya. Kita akan tes untuk di VHF-nya. Kita coba cek ya. Mudah-mudahan masih bisa masuk di VHF-nya. Jangan sampai kelebihan. Oke, masuk ya. VHF-nya ini udah masuk teman-teman. Ya, sesuai dengan keinginan sudah masuk di 145. Oke, sip ya. Di Rapi juga masuk nih tuh. Rapi juga masuk ya. Mantap ya, Rapi masuk, Orari masuk, senternya ada di 145. Jadi ini
antena ini enak sekali maintenance-nya. Jadi potong 1,5 senti aja ya. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini jangan bertanya-tanya lagi, potong 1,5 senti ya. Oke, kita coba sekarang di UHF-nya. Mudah-mudahan di UHF-nya juga masuk ya, frekuensi UHF-nya. Sehingga kita tidak lagi pusing-pusing dengan antena ini. Lihat UHF-nya. Oke, UHF-nya juga lebih bagus. Ini saya nggak berani potong lagi karena saya khawatir untuk VHF-nya akan berubah jauh ya. Jadi UHF-nya sudah oke ya teman-teman. Anda bisa pakai kalau di 1,5 senti ini Anda bisa main di PMR ya. PMR itu di bawah sini di 409 udah oke ya, nggak masalah. Segitu 1,5 masih oke. Oke, ini antena sudah mantap. Jadi kalau kita mau scale lebih dekat lagi kalau amatir ya, saya scale lagi 430, kemudian stopnya di 439, saya scale di situ aja. Kita coba lihat. Ya, oke, nggak masalah. SWR masih di bawah 2, masih bagus nih, 1,5 ya. Jadi saya scale. Nah, kelihatan ya teman-teman, setelah di scale itu bagus SWR-nya di UHF. Saya scale lagi untuk yang di VHF 144, stopnya 148. Kita lihat ya, ya kan, lebih bagus lagi ya. Dia bisa sampai nyender di bawah. Untuk yang di 145 ya, seperti itu sudah oke ya. Oke teman-teman, jadi antena ini sudah ready, sudah mantap banget di dual band. Nah, kita coba di frekuensi 200-nya masuk nggak ya, coba aja 250 maksudnya, 250 ya, 250. Ini memang panjang reviewnya, jangan protes ya teman-teman ya, karena kita sembari ngetes untuk antenanya ya. Nggak bisa di 200, nggak bisa, memang 200 untuk receive saja. Oke, jadi itu kita potong ya. Jadi kalau Anda mungkin lihat antena aslinya, ini saya akan bandingkan ya. Ini sebenarnya sama aja, ini beda model ini aja ya, tapi ini sama aja. Kita lihat ukurannya. Setelah kita potong 1,5 senti itu seperti ini jadinya. Jadi kalau panjang aslinya antena itu adalah sekitar, nih kita ukur ya, panjang asli antena itu ada di sekitar, dari ujung konektor sampai di ujungnya itu mana? Sekitar 21 ya. 21 itu sudah sama tutupnya itu ya. Oke, setelah kita potong dia menjadi, kita coba ukur ya. Dia menjadi 18 cm. Ini sebenarnya tutupnya itu udah kelebihan tuh sebenarnya. Dia 18 cm ya. Kita anggap aja 18,1 apa 18,9, tapi 18 cm cukup udah. Jadi ini Anda ukur nanti buka ininya ya, buka tutupnya ini. Kita coba aja supaya nggak penasaran, coba lagi kita buka tutupnya, kita cek. Jadi 18 cm apa enggak persis tuh. Persis ya 18 cm. Jadi dari antena sebelumnya 21-an itu ya, kita buat menjadi 18 cm. Jadi ini patokannya, sekali lagi teman-teman, patokannya untuk Anda buat antena ini jadi bagus ya. Oke, jadi di ukuran 18 cm ini antena sudah oke banget. Di amatir, di rapi maupun di orari oke sekali. Jadi Anda tidak pusing-pusing lagi. Anda mancar mau di rapi, mau di orari, mau di atas atau di bawah, sama-sama oke. Kemudian di UHF-nya juga oke juga. Jadi ini antena sangat bagus banget ya. Gampang ngaturnya ya.
Jadi yang penasaran kemarin nggak bisa pas, ini udah pas banget ya. Oke, saya akan coba untuk tes selanjutnya adalah scanning. Tadi kita lupa, ini ketinggalan makanya kita mau lakukan. Sekarang kita akan coba mode scanning dari sebuah Escom UV17L ini. Nah, caranya adalah ini sekarang saya akan hidupin Escom yang ada di samping ini. Jadi Escom ini udah saya set bukan frekuensi asli teman-teman. Jadi Escom ini KDUV1 ini udah saya KDUV1 KDC1 kalau nggak saya salah ya. Tipenya apa ya, lupa lagi. Saya buka dulu. Jadi ini udah saya setting. Oh, sorry. Kalau yang Escom di sini Mini 888S ya. Tapi ini kalau kita pakai chip, kita pakai KDC1 ya. WLAN KDC1 untuk programnya. Nah, ini udah saya rubah frekuensi ke PMR frekuensi ya. Jadi sekarang saya akan tes untuk scanning ya dengan radio Escom UV17L. Kita tekan tombol yang warna biru ini agak lama. Nah, dia akan search UHF. Jadi ini hanya search UHF ya. VHF nggak bisa mungkin. Nanti kita akan tes apakah bisa VHF apa enggak. Kita tekan PTT di Escom Mini 888S ini, kita tekan. Kita tunggu apa yang terjadi. Nah, dia di situ ya, tapi saya masih belum yakin untuk tone-nya. Kita ulangi lagi. Saya coba lagi ya. Kita tekan lagi warna biru ini. Kita tekan PTT lagi. Dia searching. Oke, ternyata benar. Tone-nya di situ. Kita tekan tombol hijau ini. Kita disuruh nyimpen. Mau nyimpen di mana? Di channel 1 atau channel berapa? Saya cari yang kosong ya. Yang kosong di mana nih? Oh, ini ada isinya semua ya. Bentar. Jadi kita cari yang kosong yang nggak ada. Nah, ini. Yang nggak ada CH-nya. Yang nggak ada CH-nya itu di 23. Kita simpan di sini. Kita tekan yang hijau lagi. Nah, ini udah kesimpan ya. Oke, sekarang saya coba hidupin ini. Kita masuk ke channel 23 ini, benar ya. Tadi hasil scanning ini. Saya akan transmit, bunyi nggak di sini? Coba ya. 1212. Oh, belum bunyi teman-teman ya. Bentar. Oke, saya akan coba ngurangi powernya, nih terlalu tinggi powernya. Oke. Karena nggak bisa, saya ulangi scan lagi ya. Kita scan lagi. Nah, ini udah pas. Kita simpan 223 aja nggak apa-apa. Kita keluar, masuk ya. 123 321. Ini 123 321 tes 123 321. Jadi ini udah masuk ya. Tuh. Ini juga tuh masuk. Jadi hasil scanningnya kita simpan tadi di frekuensi memori 23, dan di sini tanda tune-nya udah keluar tadi SC di sini, jadi nggak mau scramble itu keluar ya. Oke teman-teman, jadi udah bisa scan, dan saya mau buktikan apa bisa nyeken VHF. Nah, ini bisa nggak nyeken VHF ya? Kita coba aja, kita tes. Mana ya? Oh, ini aja. Daripada kelamaan, saya ini aja ya. Nah, nih kita coba apakah bisa nyeken VHF. Aduh, sorry. Oke, kita mau nyeken VHF, apakah bisa apa enggak, kita coba tes. Nggak bisa ya, nggak bisa di scan ini VHF nya.
Nggak mau. Oke, sekarang kita akan tes power dari Escom UV17L. Kita akan tes di VHF dulu. Kita coba di frekuensi 145 dengan low power. Kita tes berapa watt keluarnya. Low powernya bener nih ya, udah powernya. Low powernya 3,5 watt. Ntar saya cek SWR nya dulu. Udah bagus. Low powernya 3,5 watt. Sekarang kita coba high-nya. Kita coba high-nya. Dapat berapa high-nya? Wah, mentok. Ya hampir 6 watt ya. Ya 6 watt lah. Itu kurang dikit 6 watt ya. Kita lihat ya. Udah kurang dikit 6 watt. Ini saya anggap aja 6 watt. Ini kadang goyang-goyang tuh 6 watt. Jadi high-nya 6 watt untuk di VHF. Sekarang kita coba di UHF ya. 435. Sekarang kita coba low dulu. Oke, sudah di low, kita tes. Keliru. 1 watt. Jadi di UHF low-nya 1 watt, tadi di VHF low-nya 3,5 watt. Aduh, gede banget di VHF-nya. Oke, kita coba di high-nya. Ini sudah high di UHF. Kita coba 4 watt. Jadi di UHF low-nya itu 4 watt. Kemudian di VHF low-nya low-nya, high-nya 6 watt, mentok ya. Apakah di 250 ada power? Kita tes saja. Ada power nggak? Oh, ada teman-teman. Di 250 ada power nih. Jadi di 250 ya, misalnya itu ada power. Ada teman-teman. Jadi minimal 250 itu powernya ada tuh tadi. 5 watt ya. Ya, pas setengah watt. Jadi kemungkinan besar karena 3 band itu keluar wattnya semua, sehingga yang di frekuensi 400 dia agak turun sedikit ya. Tapi di VHF-nya kok jadi tinggi, jadi 6 watt ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita tes modulasi dari radio ini. Kita tes modulasinya. Ini melegakan. Ini kita akan tes powernya teman-teman. Powernya lagi, suaranya ya. Seperti apa suaranya? Nah, kita akan tes. Di sini ada 3 radio ya. Ada ini Welcome Spot Radio. Kemudian ini ada Bofeng UV17 Pro. Kini ada Escom UV17L. Oke, sekarang saya coba yang paling banter dulu aja. Ini ya, Welcome Sport Radio 88. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini semua udah mati ya, mati. Kita coba. Oke, saya deketin ini. 1, 2. Mana bunyi ya? 1, 2, 3. Apa yang bunyi ya teman-teman? Sebentar. Ada yang salah nggak? Nggak ada. Oh sebentar, ini ada keliru ya. Ya, oke. Ya, kita coba sekali lagi. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini kita coba Welcome WR818 Spot Radio. Oke, kalau Welcome nggak usah dikhawatir ya. Sekarang yang kita coba lagi adalah yang UV17 Pro. 1, 2,
123-321 UV17 Pro, UV17 Pro. Coba lagi nih yang Eskom. 123-321 ini Eskom UV17L. Wah, luar biasa. Ternyata TV UV17L ini suaranya kenceng banget. Kenceng banget teman-teman. Jadi Wearcom aja udah bersaing ini sama UV17L untuk kualitas suaranya. Jadi luar biasa. Untuk Eskom UV17L ini suaranya luar biasa kenceng banget. Dan ya, kalau kita punya radio ini, antenanya bisa disetting matching, apalagi ya teman-teman. Suaranya kenceng, receive oke, ya. Kemudian desain juga oke, warnanya juga mantap, layarnya. Meskipun nggak sama dengan UV17H ya, tapi UV17H tidak sekuat ini erek-nya. Ya, untuk UV17L ini luar biasa erek-nya. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Eskom UV17L ini ya, yang ada di depan saya ini. Ternyata luar biasa ya, luar biasa. Modulasinya itu masih sama dengan UV17 Pro dari Baofeng, dan ini kenceng banget juga modulasinya. Saya nggak nyangka-nyangka dengan Wearcom Wear Sport Radio aja sama ya, kenceng juga ya. Artinya harga 350.000 Anda dapat audio yang sudah cukup mantap banget, kemudian erek yang luar biasa juga ya, kemudian power yang cukup juga, artinya melebihi dari spesifikasinya 5 watt jadi 6 watt. Kemudian udah ada senternya double lagi, ada radionya, sudah Type C ya untuk baterainya, apalagi ya 3 band ya. Jadi yang penting itu adalah radio adalah receive-nya dulu ya, receive-nya oke, kemudian antena oke, dan ini semuanya udah dapat. Apalagi yang Anda tunggu? Sebuah radio udah masuk semua di sini, tinggal kebutuhan kita. Kalau sesuai ya berarti oke. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menjadi referensi lagi Anda untuk membeli sebuah produk, dan tentunya jangan bosan-bosan untuk menonton channel ini karena kami akan memberikan informasi yang terbaik untuk Anda semua. Tentu dengan referensi-referensi yang baru sehingga Anda tidak ketinggalan, meskipun Anda tidak membeli tapi Anda mempunyai sebuah referensi tentang sebuah produk. Oke, sekian saya dari saya, Yangki Charlie itu Yangkin dia Sulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentri, bye-bye.